Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ibu-ibu karena sudah datang di pertemuan hari kali ini. Kali ini kita akan membahas masalah pemanfaatan jamban sehat. Ada yang tahu jamban sehat itu seperti apa? Jadi jamban sehat, jamban itu adalah pembuangan kotoran manusia. Syarat dari jamban sehat itu biasanya jarak tabung atau tangki pembuangan kotoran itu berjarak 10 meter atau 15 meter dari sumber air bersih atau sumber air minum. Tujuannya apa? Supaya air bersih tersebut tidak tercemari oleh kotoran. Yang kedua, kotoran tinja atau tidak dapat dijamah oleh serangga atau tikus. Itu syaratnya. Tapi sebelum kita membahas lebih jauh tentang syarat jamban sehat, saya ingin menanyakan beberapa hal. Yang pertama mungkin saya harus tanyakan kepada ibu sekalian bahwa kira-kira apa kendalanya untuk membuat jamban di rumah masing-masing? Karena kekurangan biaya, Pak. Ya, ada yang lain? Oke, kekurangan biaya. Sebelum saya jawab, saya ingin bertanya lagi, apakah di rumah ibu-ibu sekalian masing-masing sudah ada jamban atau WC? Istilah sederhananya, Bu? Ada yang punya, ada yang tidak. Oke. Jadi bagi yang belum punya itu harusnya diusahakan secepatnya, karena manfaat dari jamban tersebut itu sangat penting untuk keluarga dan anak-anak yang ada di rumah tangga tersebut. Tujuan dari manfaat dari jamban tersebut adalah untuk menghindari beberapa penyakit yang biasa menular untuk anak-anak. Jadi hubungannya dengan stunting seperti itu. Jamban sehat itu, kenapa kita harus misalnya buang air besar atau kotoran di jamban? Supaya untuk mengurangi bau, untuk mengurangi faktor-faktor yang bisa membuat penyakit, misalnya diare, itu cacingan kepada anak, sehingga anak tidak terserang oleh penyakit stunting. Jadi kalau misalnya tidak tidak BAB di pembuang air kotoran di jamban, itu biasanya penyakit biasa terlari oleh di dalam rumah tangga tersebut. Anggaplah misalnya kita buang air besar di tanah lapang, otomatis baunya juga akan menyengat, atau bekas-bekas yang kotoran itu bisa saja mencemari tanah atau lingkungan, sehingga rumah tangga tersebut mudah terserang penyakit diare seperti diare, cacingan, dan lain-lain, racunan. Oke, saya akan menjelaskan syarat jamban sehat. Pertama tadi yaitu jarak kita buang itu sekitar 10 meter sampai 12 dari sumber air bersih. Yang kedua, kotoran tidak bisa dijamah oleh serangga atau tikus seperti lalat, kecoa. Yang kemudian selanjutnya itu kedap air. Jadi misalnya jamban sehat itu di dalamnya jamban itu punya pembuangan, jadi miring, jadi setiap ada air itu genangan langsung ke arahnya pembuangan. Yang keempat, dilengkapi dinding, jadi jamban sehat ada dindingnya, ada ventilasi udaranya, dan ada alat pembersih dalamnya seperti air, sabun, dan sikat. Untuk masuk dari kategori jamban sehat perlu juga dibersihkan secara teratur. Jadi itulah 7 syarat dari jamban sehat. Kemudian manfaat dari jamban sehat itu, ada yang tahu manfaat dari jamban sehat itu atau WC istilah sederhananya, Bu? Lingkungan lebih bersih. Ya, lingkungan lebih bersih. Ada lagi lain? Bau berkurang. Ya. Ada lagi atau segala langsung saja. Perhatikan tulisan yang saya anukan di kertas ini. Ada 4 manfaat jamban sehat. Yang pertama adalah lingkungan lebih bersih. Yang kedua, bau berkurang. Yang ketiga, kesehatan meningkat. Jadi kesehatan meningkat istilahnya. Faktor-faktor penyakit, faktor
penyakit yang biasa terjadi di penyebab penyakit seperti itu biasa diare, cacingan, infeksi saluran pencernaan, penyakit kulit dan keracunan. Penyakit-penyakit ini adalah bisa mengurangi menghambat pertumbuhan anak sehingga anak muda terserang penyakit stunting. Kira-kira apa yang disampaikan ini Bu bisa dipahami? Bisa Pak. Alhamdulillah. Jadi untuk mencegah dari stunting sebenarnya perannya zaman saya itu sangat penting karena buat kotoran di tanah lapang atau di tempat-tempat terbuka itu biasanya jarang sekali memakai sabun sehingga bekas kotoran di tangan itu biasa langsung ke arah mulut saat makan misalnya. Nah untuk mencegah ini maka penyakit tersebut ini yang saya tuliskan ini itu akan sempit sekali penyebarannya kalau kita memakai jam sehat. Kemudian saya akan jawab pertanyaan tadi bahwa itu hambatan dari pembuatan jam sehat itu adalah kurangnya biaya. Jadi misalnya sekarang kan ada program pemerintah yaitu pengadaan jamban umum seperti yang ada di depan itu, di depan rumahnya ini tetangga ada saya lihat jamban umum. Kalau misalnya di sekitar kita tidak ada jamban, tidak memiliki jamban sehat sendiri, kita bisa memanfaatkan fasilitas umum itu untuk buang kotoran di tersebut. Begitupun cara pembersihannya harus kerjasama dengan beberapa atau area warga yang tinggal di sekitaran itu untuk membersihkan jamban umum itu. Atau misalnya kalau belum ada jamban sehat umum, maka bisa diusulkan oleh pemerintah pusat melalui pemerintah desa musyawarah untuk mendirikan jamban di setiap lokasi-lokasi strategis untuk dimanfaatkan oleh warga. Oke, bisa dipahami Bu? Bisa Pak. Alhamdulillah. Mungkin untuk kesempatan ini saya berterima kasih lagi atas kesempatannya karena menyempatkan diri hadir di pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini itu bisa membawa manfaat untuk keluarga dan masyarakat pada umumnya. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.